Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, Bapak Dimpu Lumbanturuan dari SMP. Sehubungan pandemi COVID-19 masih tinggi di Kota Depok, maka kegiatan belajar mengajar di Kota Depok masih menggunakan pola belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, tetap semangat. Mari kita belajar melalui channel YouTube Dinas Pendidikan Kota Depok dengan semangat bintang, belajar inovatif, terampil, menenangkan. Selalu ikuti protokol kesehatan dengan prinsip 2I 3M. Iman, imun, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pernahkah Anda bayangkan seandainya arus listrik tidak ditemukan sampai saat ini? Bagaimana kabar dunia? Atau tahukah Anda siapa tokoh fisika yang pertama sekali menemukan arus listrik? Dan bagaimana cara menimbulkan arus listrik? Penasaran? Saksikan tayangan berikut ini, induksi elektromagnetik. Kali ini kita akan membahas tentang induksi elektromagnetik. Berbicara tentang induksi elektromagnetik, kita tidak bisa lupa dengan Michael Faraday, seorang ahli kimia dan ahli fisika dari Inggris. Pada tahun 1831, dia menemukan gejala induksi elektromagnetik yang sekarang terkenal dengan hukum Faraday. Baiklah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menimbulkan induksi elektromagnetik. Alat bahan yang digunakan adalah 1. Kumparan atau lilitan kawat. Yang kedua, magnet untuk menghasilkan medan magnet. Yang ketiga, galvanometer berfungsi untuk mendeteksi ada tidaknya arus listrik yang timbul dalam kumparan. Oke, perhatikan animasi percobaan berikut. Ada beberapa fakta yang dapat kita peroleh dari percobaan tersebut. Yang pertama, ketika magnet dimasukkan ke dalam kumparan, jarum galvanometer menimpang dan kembali ke titik semula. Yang kedua, ketika magnet dikeluarkan dari kumparan, jarum galvanometer juga menimpang dan kembali ke titik semula. Jarum galvanometer menunjukkan ada arus listrik yang timbul di dalam kumparan. Yang keempat, jumlah garis gaya magnetik dipengaruhi oleh keluar masuknya magnet ke dalam kumparan. Yang kelima, arah menimpangnya jarum galvanometer tergantung kepada arah garis gaya magnet yang masuk ke dalam kumparan. Jadi, kesimpulan dari percobaan tersebut adalah ketika magnet dikeluar masukkan ke dalam kumparan, di dalam kumparan ada arus induksi. Gejala timbulnya arus induksi di dalam kumparan ketika magnet dikeluar masukkan pertama sekali diselidiki oleh Michael Faraday yang terkenal dengan hukum Faraday. Baiklah, sekarang kita akan membahas 4 cara untuk menghasilkan GGL induksi. Yang pertama adalah memasukkan atau mengeluarkan magnet ke dalam kumparan. Ketika magnet dikeluar masukkan ke dalam kumparan, menyebabkan ada perubahan jumlah garis gaya magnetik yang masuk atau keluar dari kumparan, menyebabkan arus induksi. Hal ini ditunjukkan oleh menimpangnya jarum galvanometer. Yang kedua, memutar magnet di sekitar kumparan. Ketika magnet diputar di sekitar kumparan, juga menyebabkan terjadinya perubahan jumlah garis gaya magnetik yang masuk ke dalam kumparan. Hal ini ditunjukkan dengan menimpangnya jarum galvanometer. Yang ketiga, memutus arus pada kumparan primer yang di dekatnya
ada kumparan sekunder. Dengan memutus-mutus arus pada kumparan sekunder, menyebabkan ada perubahan jumlah garis gaya magnetik yang menembus kumparan sekunder, sehingga timbul arus induksi. Hal ini dibuktikan dengan menimpangnya jarum galvanometer. Yang keempat, menghubungkan kumparan primer dengan arus bolak-balik atau arus AC. Dengan menghubungkan kumparan primer dengan arus bolak-balik menyebabkan terjadinya perubahan jumlah garis gaya magnetik yang masuk ke kumparan sekunder. Hal ini ditunjukkan oleh menimpangnya jarum galvanometer. Ya, baik, sekarang kita akan membahas alat-alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Yang pertama itu generator. Generator itu ada dua, satu generator AC, satu generator DC. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik, ya. Generator AC itu generator yang menghasilkan arus listrik AC atau bolak-balik, seperti yang kita gunakan di rumah kita. Itu arus bolak-balik. Sedangkan generator DC adalah alat yang menghasilkan arus listrik searah atau arus DC. Ya, ini bentuk atau gambar asli dari sebuah generator. Ini termasuk generator yang kecil, ya. Coba kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini bagian dalamnya. Di dalamnya ada ini kumparan, ada komutator, ya. Ini komutator, ini poros penggerak. Ini diputar sehingga ini stator ini atau magnet ini akan berputar di antara dua kumparan. Jadi kalau ini dibuka ya dalamnya, atau di dalamnya terdapat seperti ini. Ini hanya informasi saja, ya. Oke, secara secara lukisan dapat digambarkan pada berikut ini bagian-bagian dari generator. Pada prinsipnya generator itu terdiri dari magnet dan di dalamnya ada kumparan. Dan kalau generator AC ada dua cincin, ya, ada dua cincin luncur. Nah, jadi kalau kumparan ini berputar, maka akan menghasilkan arus listrik. Ini sesuai dengan konsep induksi arus listrik yang sudah kita bahas di awal. Jadi kumparan diputar di antara dua magnet akan menghasilkan arus listrik. Kalau generator AC ini memiliki dua cincin. Kalau generator DC memiliki satu cincin. Itu perbedaannya. Cara kerjanya sama, ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ini bagian dari generator DC. Nah, ini yang Bapak bilang tadi, ya. Generator DC terdiri dari satu cincin. Nah, ini disebut satu cincin, tapi cincinnya dibelah, ya. Makanya disebut cincin belah. Oke. Dan ini sama, ada magnet, ada kumparan. Kumparan diputar di sekitar magnet menghasilkan arus listrik. Makanya Bapak bilang tadi, prinsip induksi elektromagnetik sangat penting dalam kehidupan kita. Karena dengan prinsip tersebut kita dapat menimbulkan arus listrik seperti yang kita nikmati sekarang. Ya, baik. Alat berikutnya adalah dinamo sepeda atau generator sepeda. Nah, ini skemanya. Ini skemanya. Sama juga seperti generator AC/DC yang tadi. Ada magnet, ini magnetnya, ini kumparannya. Ya, ini kumparan. Magnet diputar di sekitar kumparan menghasilkan arus listrik, ya. Ini kumparan, ini inti besi, ini magnet, ya. Ini yang bersinggungan dengan roda sepeda. Pernah kalian lihat dinamo sepeda? Nah, coba Bapak lihat, Bapak tampilkan gambarnya, ya. Nah, ini dia. Ini dinamo sepedanya, ya.
Ini dinamo sepedanya. Ini bersinggungan dengan ban sepeda depan atau belakang, sehingga ini berputar dan menghasilkan lampu arus listrik. Saya ulangi lagi, ini ya. Ini yang bersinggungan dengan roda, sehingga magnet ini berputar di antara dua kumparan ini atau di antara kumparan ini, menghasilkan arus listrik. Keren kan? Bagus sekali. Oke. Berikutnya, ini alat ini juga tidak kalah pentingnya dalam kehidupan sehari-hari dan banyak ditemukan di sekitar kita. Transformator atau istilah sehari-hari disebut trafo, ya, yaitu alat yang digunakan untuk menurunkan atau menaikkan tegangan listrik AC. Jadi dia menurunkan atau menaikkan. Jadi dua fungsinya. Dia menurunkan, dia menaikkan. Oke, ini gambar. Nah, ini pasti sering kalian lihat ini dalam sekitar kita kan, di sekitar kita banyak ini trafo listrik, ya. Ini trafo besar ini. Jadi ini fungsinya menurunkan tegangan listrik, sehingga tegangan listrik yang masuk ke rumah kita itu besarnya 220 volt. Karena alat-alat di rumah kita, alat-alat listrik kita didesain untuk tegangan listrik 220 volt. Nah, itu gunanya trafo. Ini Bapak tampilkan lagi, ini trafo. Ya. Oke. Ini bagian-bagian trafo. Kalau dibuat skemanya kira-kira seperti ini. Ini dua kumparan, ya. Dua kumparan, ini kumparan primer, ini kumparan sekunder, ya. Ini inti besi. Ini saja bagian dari trafo. Jadi di dalam ini ya ada inti besi, ada kumparan, dua kumparan, satu kumparan primer, satu kumparan sekunder, seperti bagan ini, ya. Oke, supaya lebih gampang disimbolkan di dalam pelajaran, trafo disimbolkan seperti ini. Nah, ini simbol dari kumparan. Ini simbol dari kumparan. Ini kumparan primer. Ini masuk ke sumber arus. Ini kumparan sekunder. Ini keluaran, ya, keluaran. Ini lilitan ini menunjukkan dari lilitan dari sebuah kumparan, ya. Oke, ini yang di tengah ini inti besi, karena tadi kan di dalam kumparan itu ada dua kumparan, satu primer, satu sekunder, dan di tengahnya ada inti besi. Ini inti besinya. Jadi kalau menggambarkan sebuah kumparan cukup dengan simbol ini saja. Lebih praktis, efisien, dan lebih hemat waktu. Oke. Jenis-jenis trafo, ada dua jenis trafo. Ada step up. Step up itu trafo yang berfungsi untuk menaikkan, ya, menaikkan tegangan listrik. Up berarti naik, ya, menaikkan. Dilihat dari gambarnya, lihat nih, lilitan primernya, ini lilitan sekunder, berarti lebih banyak lilitan sekunder dibanding lilitan primer. Ciri-cirinya ini, lihat nih, lilitan ini NS itu lilitan sekunder lebih banyak dari lilitan primer, dan tegangan sekundernya lebih besar dari tegangan primer. Sedangkan arus listrik sekundernya lebih kecil dari arus primer. Nah, ini simbolnya, ini harus dihafal, ya. Jadi transformator step up adalah trafo yang berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik. Satu lagi ada transformator menurunkan, ya, menurunkan tegangan listrik. Nah, ini yang kedua, step down. Down artinya turun, ya. Ciri-cirinya lihat nih, penurun tegangan, ya. NS-nya lebih sedikit. Nah, lihat nih, lebih sedikit, ya.
lilitannya lebih sedikit dibanding lilitan primer, ya. Dan tegangan sekundernya lebih kecil daripada tegangan primer. Arus sekundernya lebih besar dari arus primer. Jadi ini yang tadi Bapak bilang, tegangan dari tiang-tiang listrik itu diturunkan dulu pakai trafo step down, sehingga tegangan yang masuk ke rumah kita besarnya 220 volt.